Sobat Share, sebelum sini dan video ini saya akan bahas inilah urutan kekuatan dari armada bajak laut topi jerami. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, sudah lama banget nih kita tidak membahas lagi yang namanya urutan kekuatan dari suatu faksi atau organisasi yang ada di serial One Piece ini. Dimana saya sudah pernah membahas beberapa kali tentang urutan kekuatan topi jerami, supernova, revolusioner, dan yang lain-lain. Kali ini saya akan membahas terkait armada bajak laut besar topi jerami atau disebut sebagai Mugiwara Grand Fleet. Ini adalah sekelompok pelaut lain yang berjuang bersama di satu arc yang cukup menarik yaitu Dressrosa. Di mana saat ini Grand Fleet-nya diisi oleh 5.640 orang yang terdiri dari bajak laut seperti Barto dan Cavendish, dari rakyat kerajaan kayak Tontata, pelaut kerajaan juga seperti Sai dan Orlumbus dan pejuang-pejuang yang lain. Bahkan rasnya pun bermacam-macam dari kurcaci sampai raksasa. Dan lagi-lagi sebagai disclaimer karena ini urutan, jadi ini murni hanyalah pendapat channel Devil Nomi saja. Pendapat saya dan kalian bisa saja berbeda, jadi mari kita nikmati dengan santuy anjay. Dimana saat ini ada 7 bagian alias ya seperti 7 divisi lah dari armada topi jerami ini, dimulai dari yang 1 Cavendish sampai ke 7 Yonta Maria. Dimana itu bukanlah diukur berdasarkan kekuatan. Nah, di sini akan saya ukur berdasarkan kekuatan dan akan kita mulai dari peringkat yang ke-7. Untuk peringkat ke-7 akan diisi oleh Tontata. Ya, untuk ke-7 ini yang paling lemah di antara armada topi jerami ini adalah pasukan dari kerajaan Tontata alias para kurcaci ini. Dimana pemimpin dari pasukan ini adalah Leo, sang user buah iblis paramesia Nui Nui Nomi. Di mana dia dapat menjahit apapun dengan kemampuannya. Bahkan sampai hal super tebal seperti bajak kapal angkatan laut pun dapat dia jahit dengan mudah. Ya seperti ngejahit kain biasa lah. Di sini jika kita ambil dari segi kekuatan yang menurut saya Tontata ini paling lemah dibandingkan yang lain. Tapi lagi-lagi tentu saja dia punya kelebihannya sendiri-sendiri. Dengan tubuh kurcaci yang super kecil ini, dia dapat bergerak dengan sangat cepat dan menghindari dari penglihatan musuh. Jadi dia akan sangat berguna untuk menjadi penyusup dalam sebuah pasukan lah. Mungkin itu kelebihannya dari Tontata ini. Lalu untuk peringkat yang ke-6 adalah Ideo dan timnya. Ini nih yang unik, dimana Ideo ini dia membentuk tim sendiri yang akan bergerak bersama, dimana saat ini anggotanya masih 4 orang. Yang semuanya terdiri dari para pejuang Kolosium juga nih. Dipimpin oleh Ideo dengan 3 orang lain adalah Blue Billy, Jet, dan Abdullah. Kenapa saya simpan dia di posisi yang ke-6? Karena kemampuan dari keempat orang yang lain juga dapat saya katakan ya cukup balance lah. Dimana levelnya lebih baik dari manusia normal biasa ya tapi tidak sebanding dengan karakter-karakter top lah pastinya. Di sini Ideo sendiri pun di Kolosium dia bertarung setara dengan Sai yang tiba-tiba jadi hebat nih yang akan kita bahas di bagian Sai nanti. Yang berarti kemampuan Ideo ini bisa dibilang sangatlah hebat. Walaupun dia kalah melawan Dillinger sang eksekutif dari Doflamingo. Tapi lagi-lagi jika kita ratakan dengan ketiga lainnya yang berperan sangat baik juga di Dressrosa ini, dengan kemampuannya masing-masing Ideo ini hanya ada di posisi yang ke-6. Dan yang menarik dari Ideo ini adalah karena dia masih mempunyai 4 orang saja. Yang saya pun sangat yakin akan muncul orang-orang hebat lain nih yang akan masuk mengisi bagian dari kru Ideo ini. Masa berlayar hanya 4 orang saja, bukankah sangat aneh sekali? Lalu untuk peringkat yang ke-5 adalah Orlumbus. Ini dia nih pengisi anggota terbanyak dari armada topi jerami. Orlumbus dengan armadanya sendiri yaitu Yonta Maria.
Dia memiliki anggota saja sudah 4.300 orang. Nah, kenapa saya menempatkan dia di posisi kelima? Bukankah mungkin hebatnya hanya di jumlahnya saja? Dia ini tidak terlihat kuat dan seperti ya normal-normal saja lah. Tapi Orlumbus ini, dia ini adalah admiral dari ke-4.300 awak kapalnya. Dia pasti punya kepemimpinan yang sangat hebat. Bahkan di Dressrosa pun dapat kita bilang dia ini dikatakan tidak terluka lah. Selain apa yang terjadi di Colosseum yang itu pun ulah Hakuba. Beda level lah intinya. Dan dia di akhir pun dia melempar Zoro dengan kemampuan yang sangat dahsyat. Dia bisa membuat Zoro terbang dengan jarak beratus meter bahkan kilometer. Dia pun yang pastinya akan punya fisik yang sangat kuat. Serta ketika dia ini berteriak layaknya seorang komandan, anak buah Doflamingo malah mengikutinya. Ini salah satu yang menurut saya cukup mencurigakan nih. Apakah jangan-jangan dia mempunyai kemampuan ambisi alias haus soku yang bisa buat orang seperti itu? Nah lalu yang peringkat keempat adalah Hajrudin. Sang Elbaf, sang raksasa yang background karakternya tidaklah sesimpel itu saja. Jika kalian sadar, Hajrudin ini bahkan pernah muncul di flashback dari Big Mom. Itu pun yang berarti karakternya memang dibuat bukan karakter yang hanya lewat saja lah. Dia dengan kelompoknya yang saat ini dikatakan berisi 5 orang Elbaf berada di bawah topi jerami. Sebenarnya untuk kekuatannya pun saya cukup yakin dia ini salah satu yang mempunyai potensi yang luar biasa. Dari kecil saja sudah terlihat dia mempunyai semangat yang tinggi. Di Dressrosa dia terlihat kalah ya karena melawan Luffy lah, itu yang sudah jauh sekali. Dan selanjutnya dia bisa menang melawan Matsui walaupun menerima luka yang sangat parah. Dan jika dia mempunyai potensi yang sangat tinggi, dengan haki dan kemampuannya ini, dia dapat menjadi seseorang yang patut diperhitungkan kemampuannya. Apalagi dia ini seorang raksasa nih. Wah, hanya tidak sabar nih melihat perkembangan dari armada topi jerami. Lalu peringkat yang ketiga adalah Bartolomeo. Nah loh, peringkat ketiga adalah si fanboy bajak laut topi jerami alias Barto Club. Bahkan krunya juga ada 56 orang nih yang jadi ciri khas dari Luffy dengan Gomu yang berarti 56 juga. Tapi Barto ini sangat kuat bang, dia bahkan ngalahin Gladius. Ya, saya setuju dengan hal itu. Jika kita ke bagian pertahanan, Barto ini jelaslah ada di nomor 1. Bahkan bisa menjadi top dibandingkan semua karakter yang ada di One Piece ini dengan buah iblisnya Bari-Bari Nomi. Bahkan di flashback Oden pun, buah iblis ini bisa menahan serangan Oden. Tapi sebagai satu kesatuan Barto Club, sepertinya dia tidak punya anggota lain yang cukup kompeten selain dirinya ini sendiri. Kemampuan penyerangan dari Barto pun di Dressrosa tidaklah terlihat cukup mencolok lah alias tidak cukup mantap. Dia hanya menggunakan bariernya untuk menjadi tembok atau menambah barrier di tangannya untuk menyerang, yang notabene menurut saya tidak cukup kuat. Tapi tetaplah ini One Piece, setiap orang punya porsinya masing-masing di mana Bartolomeo sangat pas di bagian pertahanan. Nah untuk peringkat kedua, hayo siapa loh? Ya peringkat kedua ini menurut saya adalah Sai. Ini diisi oleh awak kerajaan dari Hapo, di mana untuk anggotanya dikatakan berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Saat ini anggota yang terlihat adalah ada Sai, Bo selaku adiknya, Baby Five istri dari Sai yang aduh bangset dapat enak, dan Don Chinjao selaku kakek dari Sai ini. Sebenarnya untuk ini saja sudah berada di level yang berbeda sih dibandingkan peringkat sebelumnya. Yang bahkan dia ini bisa saja mengisi peringkat pertama. Baby Five dia mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Dia adalah eksekutif dari Doflamingo dengan buah iblis yang mengerikan. Adiknya pun yaitu Bo, dia cukup menjadi highlight di Colosseum dibandingkan petarung lain. Kemampuannya cukup dapat diperhitungkan lah. Tapi intinya ada di Sai dan Don Chinjao. Dimana Chinjao sendiri adalah dulunya bajak laut legendaris dengan bounty 500 juta berry. Dia bisa menahan Cavendish dan Luffy cukup lama lah. Yang bahkan dahulu dia membuat Garp kerepotan karena harus berlatih meratakan gunung dahulu nih. Yang berarti kemampuannya sangatlah luar biasa. Dia pula mempunyai Hausoku no Haki. Tapi lagi-lagi dengan asumsi Chinjao ini tidak akan lagi mengikuti cucunya atau dia ini sudah tidak punya kemampuan seperti dahulu lah, maka akan kita fokuskan ke Don selanjutnya alias Don Sai. Karena Sai sendiri yang kemampuannya berbeda dari di Colosseum yang seimbang dengan Ideo yang tiba-tiba sangat hebat melawan Lauji, yang bahkan Chinjao sendiri pun berkata, kemampuanmu telah bangkit ya.
Sai ini dia dapat menguasai Busosoku yang menurut saya levelnya sudah sangat hebat. Dipadukan dengan seni bela dirinya. Dia bahkan bisa membengkokkan kepala terkuat di dunia ini, Chinjao, yang dapat menghancurkan dataran es yang sangat besar. Jadi sebenarnya kemampuan Sai ini meningkat sangat gila dan cocok mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Bahkan kita pun melihat after effect dari serangan Sai ini kepada Lao Ji yang sangat luar biasa. Bahkan Zoro sendiri pun berkata, kemampuan yang sangat hebat, saya akan mengingat dirimu. Yang berarti Zoro sendiri pun mengakui kemampuan dari Sai ini. Nah, dengan ini peringkat pertama sudah jelas diisi oleh Cavendish, alias si tampan, si selebgram Cavendish no Hakuba. Dia saat ini seorang bajak laut dengan anggota 75 orang dengan Sulaiman yang baru saja bergabung ke pihak dari Cavendish ini. Sulaiman sendiri saja sudah dapat dikatakan dia ini seseorang yang sangat hebat. Yang lagi-lagi dia dikalahkan ketika Hakuba bangkit saja di Blok D Colosseum. Dan mengenai Cavendish, dia ini seorang bajak laut yang sudah dikenal sejak lama lah. Dengan bounty 330 juta berry, dia ini diakui oleh S kakak dari Luffy sebagai bajak laut muda yang namanya naik bersamaan dengan Kid, BG, dan Torao. Jadi dari kurang lebih 4 tahun yang lalu saja, Cavendish ini sudah dikenal sebagai sosok yang sangat hebat. Ini baru kita bicarakan Cavendish ya, belum jika dia berubah ke mode Hakubanya alias kepribadian lainnya yang kejam itu. Cavendish adalah ahli pedang yang sangat hebat. Dia bisa menahan tubuh Chinjao, tapi Hakuba ini mempunyai keahlian yang jauh lebih hebat dibandingkan Cavendish ini. Namun sayangnya dia ini hanyalah sulit dikontrol saja. Tapi melihat Hakuba dapat meratakan dengan instan Blok D Colosseum, di mana levelnya sudah pasti berada di level yang sangat jauh sih dibandingkan seluruh petarung yang ada di sana. Di mana satu yang menurut saya sangat gila adalah di kecepatannya dan kemampuannya. Dia dapat bergerak layaknya angin tidak terlihat sampai banyak orang yang tidak bisa melihat bagaimana pergerakannya. Dia pula memingsankan orang-orang hebat ini hanya dengan satu sabetan saja. Bahkan eksekutif yang hebat, Doflamingo ini alias Dellinger dipingsankan dengan satu sabetan oleh Hakuba ini. Jadi jika kita bandingkan kekuatannya dengan Worst Generation yang lain pun, menurut saya Cavendish masih bisa saya bilang cukup memimpinlah dengan kemampuan Hakubanya yang belum terprediksi sejauh apa. Ya walaupun dia bisa ditahan dengan mudah oleh Nico Robin sih. Nah jadi itulah menurut saya urutan dari Mugiwara Grand Fleet. Bagaimana nih menurut kalian? Dimana saat ini anggotanya ada di 5.640 orang dan saya pun akan sangat yakin bertambah sebanyak 16 orang nih agar pas menjadi 5656. Pas dengan khas Luffy yaitu Gomu dengan angka 56. Nah kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.